Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantan Nugraha dari Program Studi Pendidikan Multimedia Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempraktekkan pembuatan aset digital yang nantinya akan dipergunakan dalam pengembangan market yang dimana pengembangan market ini tuh ditujukan untuk riset sosial humaniora, program kreativitas mahasiswa yang berkaitan dengan spatial science. Nah, pertama-tama yang kita lakukan ketika kita akan membuat aset digital yaitu kita siapkan terlebih dahulu artboard dan atau lembar kerja yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan membuat aset digital itu pada Adobe Illustrator. Nah, pertama-tama setelah terbuka lembar kerjanya yaitu pada Adobe Illustrator, kita kopikan sketsa yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini adalah sketsa yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu sketsa daun. Kita Ctrl C, lalu ke sini Ctrl V. Nah, ini untuk di layar pertama. Nah, di layar pertama itu kita besarkan ukuran sketsanya seperti ini. Nah, lalu selain sketsa yang sudah kita rancang sebelumnya, kita juga memerlukan yang namanya color palette untuk warna dari aset yang akan kita buat. Nah, untuk color palette-nya kita bisa ambil dari internet. Misalkan kita mau pakai color palette yang ini, kita tinggal screenshot. Seperti ini, kita Ctrl C, lalu Ctrl V ke sini. Nah, kita simpan di sini color palette-nya. Selanjutnya kita kunci untuk layer pertama ini. Nah, kita buat layer baru dengan nama layer daun. Nah, di sini untuk pembuatan layer daun hanya cukup satu layer, karena nanti ketika proses penganimasian, apabila akan dibuat animasinya, kita tidak perlu menggerakkan berbagai macam gerak pada daun ini. Jadi kita bisa hanya membuat satu layer saja untuk daun ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, proses setelah kita memasukkan sketsa yang sudah kita buat secara manual ke dalam Adobe Illustrator, kita mengambil atau mendapatkan palet warna yang kita butuhkan. Selanjutnya kita akan melakukan tracing terhadap sketsa yang sudah kita buat. Nah, proses tracing ini kita menggunakan bantuan yang namanya Curvature Tool. Nah, Curvature Tool ini bisa juga kita dengan cara memencet Shift plus sama yang agak meringkel-ringkel gitu. Kita klik aja ini shortcutnya, yang itu Shift plus sama yang meringkel gitu. Nah, selanjutnya kita akan tracing satu persatu dari sketsa yang sudah kita buat. Nah, kita tracing mulai dari bawah sini ke sini. Nah, sampai sini kita klik 2 kali supaya di bagian atasnya itu jadi lebih runcing. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini juga sepertinya harus ada bagian yang runcing. Kita klik 2 kali ya. Nah, supaya seperti itu. Nah, sementara ketika kita ingin menghilangkan warna putih, ketika kita melakukan tracing, kita dapat menghilangkannya dengan mengganti fill di bagian appearance ini. Kita klik fill, lalu kita kosongkan none ya yang ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana sketsanya gitu. Selanjutnya kita teruskan untuk proses tracingnya. Seperti ini sampai selesai. Nah, di sini kan ada ujungnya yang runcing. Kita klik 2 kali supaya jadi runcing gitu. Nah, sampai sini kita ikutin. Nah, seperti ini. Ini selesai ya untuk bagian daunnya, bagian utama daunnya. Nah, untuk mewarnainya, karena kita sudah memiliki color palette, maka kita bisa menggunakan yang namanya eyedropper tool. Nah, kita klik ini, lalu kita pilih warnanya. Kita pilih warna yang paling muda. Yang paling muda itu yang ini. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, bagaimana caranya agar sketsa yang kita buat tetap terlihat, karena di sini tuh masih ada beberapa komponen yang harus kita tracing. Nah, caranya supaya sketsa kita terlihat itu, kita lakukan pengaturan opasitas pada daun ini, pada tracingan ini gitu, yang sudah diberi warna.
untuk mengganti atau merubah opasitas, kita masih sama di appearance, namun yang dirubahnya itu di bagian opacity. Di sini kita turunkan dari opacity 100 ke 32. Nah, seperti ini. Jadi masih terlihat ya yang bagian ininya, tengahnya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan objek yang ada untuk bisa melengkapi objek daun ini. Tambahkan untuk objek yang sebelah ini sebagai highlight-nya gitu. Seperti ini. Kita klik 2 kali supaya jadi agak mencos. Agak runcing nih. Nah, seperti ini. Kita klik 2 kali supaya runcing. Nah, seperti ini. Kita atur supaya pas gitu memenuhi sebagian ininya. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita ganti warnanya ke warna yang lebih tua. Warna yang lebih tua dari ini itu warna yang ini. Coba lihat, sudah berubah warnanya seperti ini. Lalu kita akan membuat si bagian batangnya. Nah, si bagian batangnya kita lakukan tracing ulang di bagian tengah ini. Nah, untuk melakukan tracing ulang kita seperti biasa menggunakan Curve Tool. Nah, seperti ini kita klik di sini, lalu kita ikuti sketsa yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan seperti ini. Nah, supaya si bagian ininya tetap terlihat, kita ganti warnanya yang bagian fill itu jadi none saja terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi terlihat kan? Kita lanjutkan proses tracingnya. Nah, seperti ini. Tinggal kita rapihkan terlebih dahulu. Supaya enak dilihat, kita kasih warna dulu yang lebih tua, yang paling tua, berarti yang ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita naikkan lagi opasitas yang transparan ini. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita rapihkan nih yang tadi sudah kita buat. Nah, cara merapihkannya kita tinggal tarik si pet-pet yang ada di sini. Seperti ini. Kita lakukan perapian bagian sini juga. Nah, seperti ini. Supaya terlihat lebih rapi. Nah, untuk daun yang pertama ini sudah selesai dibuat. Akan berbentuk seperti ini. Kita akan melanjutkan kepada pembuatan daun yang kedua. Untuk pembuatan daun yang kedua, sebenarnya ini tuh bisa modifikasi dari daun yang pertama. Kita sebenarnya bisa tinggal mengkopikan daun yang pertama, lalu kita ubah rotate-nya ke sebelah kiri gitu, arah daunnya. Nah, kita Ctrl A, kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V, lalu kita ke klik kanan, ke transform, lalu ke reflect. Seperti ini, kita okekan saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita bisa ubah bagian atas sama bawahnya. Nah, ini bagian atasnya yang runcing ke atas jadi runcing ke sebelah kiri. Kita pergunakan pad. Nah, seperti ini jadinya. Lalu di bagian atas ini sampai agak tengah itu masih datar gitu, belum ada gigitan-gigitan. Seperti itu ya. Kita hapus padnya satu persatu. Seperti ini. Nah, padnya satu persatu kita hapus. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kita agak
pegangkan sedikit agar melengkungkan sedikit. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita turunkan bagian ini agak ke bawah dengan cara menghapus padnya bisa. Nah, seperti ini. Nah, kita rapihkan sampai sini, lalu kita buat daun yang seperti digigit oleh ulatnya itu di bagian sini. Nah, cara membuatnya, kita letakkan si kurvatul ini di sini nih, seperti ini. Lalu kita tambahkan pad baru di sini tuh, seperti ini. Lalu kita tarik pad baru ini ke atas tuh, agar membentuk sebuah pola bekas gigitan. Seperti ini. Nah, pola bekas gigitannya seperti ini. Nah, seperti ini bekas-bekas gigitannya itu. Setelah itu kita atur bagian sininya. Oke, kita tutup dulu. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita atur bagian sininya supaya mengikuti bekas gigitan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat bagian hijau mudanya itu di bagian atasnya juga. Seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini kita rapihkan. Nah, akhirnya terbentuk seperti ini untuk daun yang kedua. Nah, untuk memindahkannya kita blok semuanya, semua ini. Nah, kita Ctrl G untuk digrupkan. Kita Ctrl A, lalu kita pisahkan yang ini kita grupkan. Lalu kita arahkan ini untuk klik kanan, lalu kita ganti posisinya supaya ada di paling belakang. Nah, seperti ini. Kurang lebih untuk gambar daun sudah selesai seperti ini.